Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan kitab Kejadian bab 39 dengan judul perikop Yusuf di rumah Potifar bagian kedua. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah sabda Tuhan. Perikop ini kelanjutan dari bagian yang pertama, Yusuf di rumah Potifar. Di perikop atau di bagian pertama, Yusuf selalu saja dicoba dibujuk rayu oleh istrinya Potifar. Jadi Yusuf bekerja pada Potifar. Potifar adalah kepala penjaga, pegawai istana Firaun. Yusuf sudah dipercaya oleh Potifar untuk mengurusi rumah tangganya, berbagai keperluan rumah tangga seperti bendahara dan sebagainya, itulah mengurusi urusan rumah tangga dari Potifar. Tetapi istri Potifar itu nakal, ingin merayu, mengajak tidur Yusuf, seperti kata perempuan itu, "Marilah tidur dengan aku." Ini dia nih. Ini istrinya Potifar. Gak disebutkan namanya siapa, hanya disebutkan istrinya Potifar. Ini Yusuf, dia ini mengurusi rumah tangga ini ya, berbagai keperluan, kebersihan, listrik ya, dulu belum ada listrik ya. Jadi energi untuk lampu, untuk penerangan, mungkin minyak untuk membakar lilin dan sebagainya. Ya, kebersihan, inventaris rumah tangga dan sebagainya itu. Yusuf yang mengurus. Yusuf ini anak kedua yang terakhir dari ke-12 bersaudara, anaknya Yakub atau Israel. Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Mereka iri kepada Yusuf karena Yusuf itu diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakannya berhasil. Lalu suatu saat Yusuf seperti biasa harus kerja, mengurus rumah tangga dari Potifar. Ini istrinya Potifar nakal, mengajak tidur, "Marilah tidur dengan aku." Yusuf dibujuk-bujuknya, bahkan sedikit dipaksa ya, sampai bajunya, kainnya ini ditarik oleh perempuan ini, oleh istrinya Potifar. Yusuf tetap tidak tergoda. Yusuf lari
Lihat ini. Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar karena bajunya ditarik oleh istrinya Potifar. Jadi sebagian terlepas, tertinggal. Ya sudah, Yusuf nggak peduli, yang penting saya lari. Saya tidak mau jatuh dalam dosa. Jadi itulah kuncinya. Ketika ada godaan dosa percabulan, itu kita tidak kompromi ya. Kita tidak negosiasi dengan iblis. Kita lari. Sebab kalau kita kompromi kita akan jatuh. Yusuf pintar. Tidak perlu negosiasi dengan iblis. Lari. Cuman itu satu-satunya jalan untuk menghindari dosa perzinahan, dosa percabulan. Lari. Kalau kelamaan di sini akan tergoda dan jatuh. Lihat ini, perempuan ini menggoda terus ini. Bagaimana enggak tergoda nanti? Yusuf masih muda ya. Masih penuh nafsu juga, tetapi Yusuf berkuasa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi yang benar adalah mengendalikan hawa nafsu. Kita semua butuh nafsu, tetapi kita mengendalikan hawa nafsu. Bukan sebaliknya, kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Ketika kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita itu, kita udah seperti dikendalikan oleh setan. Kita jatuh dalam setan. Kita diperbudak, menjadi slave, jadi budaknya setan. Seperti sapi dicocok hidung, ngikut kemana saja ditarik, nggak berdaya. Jadi Yusuf berkuasa atas nafsunya. Dia bisa mengendalikan. Kita semua butuh nafsu, tetapi kita harus mengendalikan, termasuk nafsu makan. Kalau nggak punya nafsu makan, kita nggak mau makan. Kita bisa kurus kering dan lama-lama mati. Jadi kita butuh nafsu, tetapi pada tempatnya, pada takaran yang pas, pada waktunya, pada tempat yang tepat. Yusuf pintar, lari. Saya nggak bisa negosiasi dengan nafsu. Pokoknya ini nggak benar, saya lari saja. Masalah bajunya tertinggal, itu urusan lain nanti. Sempedeng lari dulu. Tapi istrinya menggunakan bajunya Yusuf ini untuk memfitnah Yusuf. Dikatakan bahwa Yusuf mencoba merayu saya. Kebalikannya, padahal di Potifar ini, yang istrinya Potifar ini yang merayu Yusuf. Tetapi karena ditolak, istrinya Potifar ini lalu tersinggung ya, lalu memfitnah Yusuf, mengatakan bahwa Yusuf yang merayu dia, padahal dia ini yang merayu Yusuf. Lihat, dibawanya kemari supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak dengan keras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Padahal dia yang menarik bajunya, kain ini kainnya Yusuf. Lalu suaminya yaitu Potifar datang dan menceritakan. Ini istrinya menceritakan fitnahan itu seperti itu. Potifar marah lalu menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Tetapi Tuhan selalu menyertai Yusuf. Yusuf orang yang jujur, orang yang apa adanya, tidak berlaku curang, jujur, suci. Tuhan menyertai Yusuf, memberkatinya, sehingga walaupun di dalam penjara, Yusuf disayangi oleh kepala penjara itu, bahkan diserahkan kuasa untuk mengelola penjara. Bayangkan, di penjara masih saja dipercaya oleh kepala penjara untuk mengelola penjara, padahal dia sendiri adalah menjadi tahanan, tapi Yusuf dipercaya untuk mengelola. Lihat ini, Yusuf membagi-bagi jatah makanan para tahanan. Jadi Yusuf membagi tugas. Yusuf dipercaya. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf untuk diurusnya. Tuhan menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah kalau kita selalu disertai Tuhan, apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Tentunya sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau rencana kita belum tentu berhasil, tapi kalau rencana Tuhan pasti berhasil.
Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.